Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Raisopi Nur Aini, kelas 12 TKJ dari SMK Ma'arif Pamengpeuk dengan nomor absen 11. Di sini saya sebagai peserta uji kompetensi keahlian, di mana praktik yang pertama adalah praktik membuat kabelan. Apa itu kabelan? Kabelan adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke dalam lokal jaringan area network. Kabelan dibagi menjadi beberapa jenis, namun yang sering digunakan adalah kabel UTP. Kabel UTP ini terdiri dari 8 kawat dan juga dibagi menjadi 4 pasang dengan warna yang berbeda dan berurutan. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan untuk membuat kabelan. Yang pertama ada kabel UTP, yang kedua ada konektor RJ45, yang ketiga ada alat crimping, yang keempat ada LAN tester. Lanjut saja ke proses pembuatan kabelan. Pertama-tama kita kupas ujung kabel menggunakan alat crimping sekitar 1 inci saja. Nah, di sini sudah kita sesuaikan dan urutkan sesuai standar dengan berurutan yang benar seperti gambar di samping. Nah, di sini sudah, lanjut kita masukkan ke dalam konektor RJ45. Lalu kita kunci menggunakan alat crimping. Nah, jika sudah, alat tester ini digunakan untuk mengetes kabel. Nah, di sini akan muncul lampu. Namun jika lampunya 1 atau 2 tidak menyala, tandanya ada kesalahan. Namun jika semuanya menyala, berarti berhasil. Kita coba. Nah, di sini sudah menyala semuanya. Jika kabel sudah siap, kita lanjutkan ke konfigurasi mikrotik. Kita lanjut ke praktik yang kedua, yaitu rancang bangun keamanan jaringan instalasi dan konfigurasi routing dinamik. Sebelum memasuki konfigurasi, kita memasangkan kabel terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa perangkat, yaitu ada switch dengan port 8 dan 2 buah mikrotik router dengan RB 9412ND dijadikan LAN, dan yang kedua RB951UI 2ND dijadikan wireless. Lanjut kita ke proses pemasangan kabelnya. Kabel yang pertama dari ISP kita masukkan ke port 1. Kabel kedua kita masukkan ke port 2 di switch. Lalu sambung ke mikrotik LAN di port 1, dan kabel ketiga kita masukkan di port 3 di switch, sambungkan ke wireless port 1, dan yang terakhir kita masukkan ke port 4 di switch, lalu kita sambungkan ke klien. Nah,
Nah, di sini sudah menyala, langsung saja kita ke memulai konfigurasinya. Nah, jika sudah tampilannya akan seperti ini, kita refresh, klik MAC address di MikroTik RB912ND, kita klik connect, kita ke menu sistem, klik identity, kita ketik MikroTik A sebagai LAN. Di sini saya memberi nama agar tidak tertukar dengan MikroTik Wireless. Kita apply dan OK. Kita ke menu tampilan awal Winbox. Kita klik MAC address di MikroTik RB9512ND. Klik connect. Klik menu sistem, klik identity. Kita isi MikroTik B sebagai wireless. Jika sudah, kita apply dan OK. Di sini saya akan bagi dua layar untuk memulai konfigurasi. Kita di MikroTik A, ke menu IP, addresses, klik tambah. Addresnya kita isi dengan alamat IP 192.200 plus nomor absen kita .10.2/24. Interface-nya kita beri di header 2. Apply dan OK. Lanjut di MikroTik B, kita ke menu IP, klik addresses, klik tambah. Addresnya kita beri alamat IP dengan 192.100 plus nomor absen kita .20.2/24. Interface-nya kita beri di WLAN 1, kita apply dan OK. Lanjut wireless di MikroTik B, WLAN-nya kita klik aktifkan, double klik, modenya kita di AP Bridge, band-nya kita ganti, SSID kita ganti menjadi UKK underscore nomor absen kita. Jika sudah, kita apply dan OK. Di MikroTik A, menu IP, DHCP client, klik tambah. Interface-nya header 1 karena di sini kita akan menghubungkannya ke ISP. Kita apply dan OK. Nah, di sini sudah terhubung ke ISP. Lanjut di MikroTik B, ke menu IP, DHCP client, klik tambah. Interface-nya header 1, add default route-nya kita nolkan saja. Sudah itu apply dan OK. Di sini sudah terhubung juga ke ISP. Lanjut masih di MikroTik B, kita ke menu IP, klik routes, klik tambah. Gateway-nya kita isi dengan alamat IP dari ISP yaitu 192.168.1.1. Jika sudah, apply dan OK. Masih di MikroTik B, kita ke menu IP, DHCP server, klik DHCP setup, DHCP server interface WLAN 1. Next, lalu kita klik atas. 254-nya kita ganti menjadi 100. Kita next. DNS server kita isi dengan 8.8.8.8. Lalu kita next. List time-nya kita ganti menjadi 8 jam. Nah, di sini sudah sukses. Lanjut kita di MikroTik A, kita ke menu IP, klik firewall, klik NAT, klik tambah. Di sini di general out interface-nya kita isi dengan header 1.
Actionnya kita isi dengan masquerade, lalu apply dan OK. Kita ke mikrotik B, ke menu firewall, klik NAT, klik tambah, out interface header 1, actionnya masquerade, apply dan OK. Kita di mikrotik A ke menu routing, OSPF, klik tambah. Nah, ini akan diisi dengan kita tampilkan dulu address listnya. Nah, di sini ada network di address list, kita isi ke new ASPF network 192.168.1.0/24. Kita apply dan OK. Kita tambah lagi karena di sini ada dua alamat IP. Satu 92.211.10.0/24. Jika sudah, kita apply dan OK. Lanjut di mikrotik B, kita ke menu routing, klik OSPF. Nah, networknya kita tambah, kita tampilkan address listnya. Kita atur dulu supaya terlihat jelas. Nah, yang ini kita akan isi di sini. Lanjut 192.111.20.0/24. Kita isi 192.168.1.0/24. Kita apply dan OK. Selanjutnya kita ke mikrotik A, ke menu IP, firewall, klik NAT, klik tambah. Kita ke general. Di sini chainnya kita DST NAT. Protokolnya kita klik, DST port kita ganti menjadi 80. In interface kita isi menjadi header 2, actionnya ready write, to portnya kita isi dengan 3128. Kita apply dan copy. Karena di sini saya hanya akan mengganti DST portnya. Kita ganti menjadi 443. Selanjutnya apply dan OK. Lanjut di mikrotik A, kita menu IP web proxy. Di general enable kita checklist dan anonymous-nya. Portnya kita isi dengan 3128. Cache administrator kita isi dengan nomor absen kita dan nama kita. @sekolah.sch.id. Kita ke akses, di sini kita tambah DST hostnya, kita isi dengan web yang akan kita blokir, yaitu bintang www.linux.org bintang. Actionnya ganti menjadi Denny, kita apply dan OK. Jangan lupa kita apply yang tadi dan OK. Langsung kita lanjut ke network internet setting. Kita ke Ethernet, change adapter option, Ethernet. Kita klik properties, kita klik
as the following IP address. IP addressnya kita isi dengan 192.211.10.3. Subnet Max otomatis kita klik default gateway 192.211.10.2. DNS servernya kita isi dengan alamat IP dari ISP 192.168.1.1. DNS server kita isi dengan 8.8.8.8. Kita klik OK, dan close. Jika sudah melakukan konfigurasi, kita pindahkan port 4 dari switch ke Mikrotik LAN port 2. Nah, jika sudah tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini sudah terhubung ke internet. Lanjut kita masuk, klik MAC address, klik connect. Di sini saya akan testing dengan menggunakan CMD. Kita klik Windows, kita ketik CMD. Nah, di sini kita ping alamat IP dari Mikrotik LAN 192.211.10.2. Yang kedua kita ping dari alamat IP ISP 192.168.1.1. Di sini sudah terhubung ke ISP. Nah, yang ini akan kita isi dari alamat IP HP kita. Kita buka dulu HP kita, lalu kita konekkan WiFi di HP kita. Kita connect ke WiFi yang tadi kita buat, yaitu UKK11 nomor absen saya. Kita lihat di sini sudah terhubung. Nah, ini alamat IP-nya sudah ada 192.111.20.100. Kita isi. Nah, di sini sudah ada. Lanjut kita ke Chrome. Kita cari web yang sudah kita blokir tadi. Di sini tadi saya memblokir Linux. Kita cari. Kita cari web yang tidak kita blokir. Di sini saya akan mencari Facebook. Lanjut kita buka. Facebook sudah terbuka, namun Linux masih load. Kita tambah lagi web yang tidak kita blokir, yaitu saya akan mencari Instagram. Kita buka. Nah, di sini Instagram sudah terbuka. Namun di sini Linux masih load karena Linux adalah web yang tadi saya blokir. Nah, di sini Linux sudah terblokir, tandanya konfigurasi kita sudah berhasil. Konfigurasi sudah selesai. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari konfigurasi yang sudah saya buat, yaitu mempunyai keamanan dan fungsinya masing-masing. Jaringan LAN menghubungkan perangkat dalam area terbatas, dan wireless adalah teknologi yang dapat menghubungkan tanpa kabel. Dengan menerapkan konfigurasi ini, administrator dapat lebih efektif dalam mengelola akses internet dan melindungi jaringan dari konten yang tidak diinginkan. Sekian konfigurasi rancang bangun keamanan jaringan instalasi dan routing dinamik dari saya. Semoga bermanfaat untuk beberapa tahun ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.